Allah untuk membahas sesuatu yang merupakan hal terpenting bagi kita, di manusia khususnya bagi seorang muslim, yaitu membahas tentang hal yang amat sangat prinsip tentang akidah. Saya ingin memberikan dulu mukaddimah tentang amat sangat pentingnya akidah bagi kita sekalian, khususnya bagi seorang muslim. Kenapa akidah ini amat sangat penting? Sebab para ulama menyatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lumihi, kemuliaan atau keutamaan suatu ilmu amat sangat bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu adalah sesuatu yang penting, maka ilmu yang mempelajari hal itu adalah ilmu yang penting juga. Tapi kalau objek tersebut tidak penting, maka ilmu yang mempelajari tentang objek yang tidak penting itu merupakan ilmu yang tidak penting juga. Sebagai contoh umpamanya, kesehatan pentingkah bagi kita? Penting. Tanpa kesehatan manusia akan banyak terganggu kepentingan dan aktivitasnya. Oleh karena itu, ilmu tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Demikian juga pendidikan, ekonomi, itu aspek-aspek yang penting bagi kita. Maka ilmu yang mempelajari hal itu termasuk ilmu yang penting, yang kadar kepentingan ilmu tersebut sesuai dengan kadar kepentingan objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Nah, bagi kita seorang muslim, semuanya sepakat bahwa hal terpenting bagi kita, bagi semua orang dalam kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang lebih penting daripada Allah. Kepentingan Allah itu di atas kepentingan apapun dalam pandangan kita sebagai seorang muslim. Allah lebih penting, lebih mulia, lebih agung dibandingkan apapun di alam jagat raya ini. Oleh karena itulah, maka ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu yang lainnya, sebab ilmu tersebut mempelajari tentang objek yang terpenting dibandingkan hal lainnya di dunia ini. Bagi seorang muslim tidak ada yang lebih penting daripada Allah, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih harus diprioritaskan, dinomorsatukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu. Tidak ada yang melebihi kepentingan atau kadar kepentingan ilmu tentang Allah. Sedangkan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu kesehatan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, atau yang lain-lainnya. Ilmu tentang Allah juga tidak dipelajari dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fiqih, usul fiqih dan yang lainnya. Tapi ilmu tentang Allah dibahas dalam ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu tauhid, dan ilmu tauhid termasuk bagian dari ilmu akidah. Tauhid bagian dari akidah, ilmu tauhid bagian dari ilmu akidah. Oleh karena tauhid merupakan hal yang terpenting dibanding yang lainnya, karena menyangkut tentang Allah, sedangkan Allah adalah hal terpenting bagi kita. Makanya ilmu tauhid merupakan sepenting-penting ilmu, dan tauhid bagian dari akidah. Makanya ilmu akidah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ini alasan yang pertama kenapa ilmu akidah penting sekali dan wajib kita pelajari.
Alasan kedua, kenapa ilmu akidah ini lebih penting dibanding ilmu yang lainnya, termasuk ilmu tafsir, termasuk ilmu ushul fiqh, termasuk ilmu bahasa Arab, ilmu hadis. Makanya ketika saya disodori untuk memberikan kajian di tempat ini, saya lebih mengusulkan untuk mempelajari masalah akidah daripada yang lainnya, karena ini sepenting-penting ilmu. Alasan kedua, kenapa ilmu akidah penting? Karena penyimpangan di bidang akidah, di bidang tauhid, jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya. Penyimpangan di bidang akidah atau tauhid bisa kafir atau bisa musyrik, minimal bid'ah. Dan bid'ah jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Sebagai contoh umpamanya, penyimpangan di bidang ibadah, di bidang fikih. Contoh umpamanya kita sholat, tapi sholat kita salah, menyimpang. Umpamanya ruku kita baca ayat kursi, ketika sujud kita baca surah Yasin, ketika tahiyat kita baca Al-Fatihah, ketika berdiri kita baca Subhana Rabbiyal A'la umpamanya. Itu salah, menyimpang. Tapi apakah kesalahan itu menyebabkan kita kafir atau musyrik, keluar dari Islam? Tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tetap kita dalam keislaman kita. Contoh penyimpangan di bidang akhlak. Kita lagi nongkrong di depan rumah, ada orang lewat, kita ejek dia, "Hei, monyet mau kemana?" umpamanya ya. Orang itu marah. Begitu marah, kita timpuk pakai batu sampai benjut. Orang itu tambah marah, nyamperin, kita tendang, kita pukul. Begitu jatuh kita smackdown. Umpamanya gitu. Itu penyimpangan di bidang akhlak. Apakah penyimpangan tersebut menyebabkan kita kafir atau musyrik? Tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kita ke warung, kita beli makanan umpamanya ya, kita makan yang banyak, 5. Terus ketika bayar kita jawab kita cuma makan 1. Di Bandung itu disebut darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nah, itu dosa. Tapi apakah dosa itu menyebabkan kita kafir? Tidak. Musyrik juga tidak. Kita tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sekalipun tidak musyrik, tidak kafir, jangan ya. Itu contoh penyimpangan di luar ilmu, di luar masalah akidah. Tapi kalau penyimpangan itu di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid, itu jauh lebih fatal, bisa kafir, bisa musyrik, walaupun tidak merugikan orang lain. Bahkan orang lain tidak tahu bahwa kita musyrik, disangkanya kita ibadah. Umpamanya contoh, sebelum kita sholat, kita letakkan mushaf Al-Quran di hadapan kita. Ini tidak boleh. Imam Ahmad menyatakan, ittifaq para ulama, makruh menyimpan apapun yang bisa mengganggu kita dalam sholat, sekalipun mushaf. Tapi kita simpan mushaf di depan kita, terus kita niatkan, nanti ketika saya sujud, selain sujud kepada Allah, saya niatkan sujud kepada mushaf Al-Quran ini. Lalu kita sujud. Saat itu juga kita musyrik, karena bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada mushaf Al-Quranul Karim. Orang lain yang melihat kita nggak curiga, disangkanya kita ibadah secara khusyuk, disangkanya kita sujud kepada Allah, padahal niat kita sujud kepada mushaf Al-Quran. Maka ketika itu juga kita musyrik. Dan setelah kita musyrik, gugur semua amal-amal baik kita. Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amal.
Kalau kalian musyrik, kalau kamu musyrik, maka gugur semua amal-amal ibadah kamu. Maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan musnah ketika itu juga. Kemudian status kita berubah menjadi non-muslim atau kafir. Dan bila mati dalam keadaan demikian, maka kita dosanya tidak akan diterima dan kita kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh. Contoh kedua umpamanya, kita rajin sholat, rajin saum, seluruh rukun Islam yang 5 kita laksanakan. Tapi dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita tidak meyakini adanya hari akhir. Kita tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Kita tidak meyakini adanya malaikat. Itu penyimpangan di bidang akidah, walaupun di luar tauhid. Sekalipun sholat kita rajin, saum kita juga rajin, kemudian zakat selalu keluar, haji setiap tahun kita haji sampai 10 kali seumur hidup kita juga masih kurang puas. Tapi kalau semua amalan-amalan tadi tidak disertai dengan iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, maka seluruh amalan tadi akan ditolak oleh Allah dan kita keluar dari Islam karena penyimpangan akidah kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyatakan bahwa penyimpangan di bidang akidah atau di bidang tauhid jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari bidang-bidang lain, bidang fikih kita pelajari agar fikih kita benar, sholat kita benar, muamalah kita benar. Kemudian kita juga mempelajari akhlak agar akhlak kita mulia. Kita juga mempelajari umpamanya masalah tafsir Al-Quran agar pemahaman kita tentang ayat Al-Quran lurus. Kita juga mempelajari hadis agar kita banyak paham tentang hadis-hadis Nabi SAW agar mudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Semua itu kita lakukan agar kita tidak menyimpang dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal berperilaku, dalam hal memahami Quran dan sunnah. Karena kita khawatir menyimpang dalam masalah itu, maka kita harus lebih menyiapkan porsi waktu yang lebih besar untuk mempelajari tauhid, untuk mempelajari akidah. Karena penyimpangan di bidang akidah dan tauhid jauh lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Jadi kalau kita khawatir menyimpang di bidang yang lainnya sehingga mempelajari akhlak, mempelajari usul fikih, mempelajari ibadah, maka mempelajari akidah dan tauhid harus lebih mendalam lagi, harus lebih banyak lagi porsinya untuk menghindari penyimpangan di bidang akidah dan tauhid tersebut. Inilah alasannya kedua, kenapa akidah jauh lebih penting dibanding yang lainnya, sehingga jauh lebih harus dipelajari di bidang dibanding yang lainnya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa akidah jauh lebih penting daripada yang lainnya. Karena di dalam kehidupan keseharian kita, saya masih ingin mengungkap apa yang banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga kenapa akidah jauh lebih penting, karena boleh dikatakan dakwah dan pelajaran tentang akidah yang lurus amat sangat super jarang. Sementara penjelasan tentang akidah batil yang rusak dan menyimpang begitu gencar. Kalau kita umpamanya lihat tayangan-tayangan TV, sebaiknya jangan dilihat. Hanya informasi yang masuk, seluruh tayangan TV itu bisa merusak akidah, baik sinetronnya, filmnya, beritanya,
ataupun umpamanya iklan-iklannya juga banyak yang berbau syirik. Iklan ramalan ya umpamanya kirim data Anda, saya bisa meramal hanya dengan melihat tanggal lahir Anda gitu ya. Kirim SMS ke nomor sekian. Itu syirik. Katanya. Itu media cetak. Juga itu media elektronik. Juga media cetak, koran, majalah, buku-buku. Banyak ramalan-ramalan seperti itu. Nah, Bu, begitu gencar, bahkan juga ceramah-ceramah, pengajian-pengajian banyak mengupas tentang akidah yang batil agar diyakini dan diamalkan oleh manusia. Begitu banyak penyimpangan di bidang akidah yang didakwahkan oleh para duat, oleh para ustaz, oleh para mubaligh, oleh para dai, oleh para penceramah, para kiai, para ajenan, di TV, di radio, di majalah, di koran, di buku, di masjid-masjid, banyak membahas akidah-akidah yang batil. Dan bahayanya, karena yang mengupasnya ustaz itu mengupas akidah yang salah tersebut dengan didalili oleh Quran dan hadis, yang mendengarnya orang awam, maka pasti langsung dipercaya. Sebagai contoh, saya berikan beberapa contoh penyimpangan akidah yang banyak dikupas oleh para duat, para dai, padahal itu salah. Contoh, pernah nggak ibu-ibu mendengar ada ustadz yang menyatakan Allah ada di mana-mana? Sering ya. Malah konon juga, Bu, ini konon Bu ya. Ada sinetronnya tuh. Konon juga Bu. Ada tayangan di TV dengan judul itu, Allah ada di mana-mana. Konon juga Bu. Saya tahu tadi dari ibu-ibu. Ini di dalam ceramah juga diungkap. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Allah selalu menyertai kita karena Allah itu ada di mana-mana. Ini keyakinan disebar di berbagai macam media, dikupas oleh para ustadz, para dai, dibumbui oleh ayat-ayat Al-Quran. Ini contoh akidah yang salah, contoh tauhid yang salah, karena ini menyangkut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syubhat atau penyimpangan akidah seperti ini bukan sekarang aja munculnya, tapi dari dahulu, dari zaman dahulu, dan sudah dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang telak. Di mana sih letak kesalahan dan penyimpangan orang ini? Allah itu ada di mana-mana. Bukankah mereka mendalili dengan ayat? Umpamanya Allah menyatakan, wa huwa ma'ahum aina makan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang yang berbuat kebaikan, dan seterusnya. Kalau Allah selalu menyertai seluruh manusia, padahal seluruh manusia ada di mana-mana, di setiap pelosok dunia ada manusia, berarti Allah pun ada di mana-mana. Itu kata mereka. Di mana letak kesalahan mereka? Letak kesalahan keyakinan seperti itu adalah, pertama, pernyataan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Ibu-ibu tahu Allah ada di mana? Di arsy, di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Rahman istiwa di atas arsy. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa tegak di atas arsy. Ada setidak-tidaknya 7 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah ada di atas arsy. Arsy itu di mana? Arsy itu di atas langit.
Kadang-kadang Allah menyatakan Allah di atas langit. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat mau membebaskan salah seorang hamba sahaya, dia bingung siapa yang harus dibebaskan, lalu minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi dites. Ketika salah seorang hamba sahaya wanita ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Orang itu, hamba saya itu menjawab, Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Faman ana? Lalu siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, Abdikha fa innaha mu'minah. Bebaskan orang ini karena sebenarnya dia ini seorang mukminah. Wanita hamba saya tersebut dibebaskan oleh Nabi SAW karena dianggap mukminah hanya karena meyakini Allah ada di atas langit. Jadi Allah bukan ada di mana-mana, tapi Allah itu istiwa di atas arsy. Arsy itu ada di atas langit. Arsy itu makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar. Tidak ada lagi makhluk yang lebih besar dibanding arsy, dan tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dibanding arsy. Allah istiwa tegak di atas arsy, bainun min khalqihi, tapi Allah itu terpisah dari makhluknya, sehingga keberadaan Allah di atas arsy tidak menempel pada arsy. Sehingga apapun yang terjadi pada arsy tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Allah. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah adalah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk istiwanya Allah di atas arsy mereka ingkar. Kata mereka, kalau Allah istiwa di atas arsy, lalu arsy suatu saat hancur, maka Allah ini jatuh. Kata mereka. Maka Syekhul Islam menyatakan, kalau demikian kalian menyamakan istiwanya Allah di atas arsy disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda. Kalau kita tegak di atas kursi, lalu kursinya reot, kemudian ambruk, apa yang terjadi pada diri kita? Jatuh. Itulah istiwanya kita di atas sesuatu, di atas kursi atau meja gitu. Kalau Allah istiwa di atas arsy, lalu arsy-nya hancur, Allahnya jatuh, berarti menyamakan istiwanya Allah di atas arsy dengan istiwanya makhluk, dan ini salah. Laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah melihat, makhluk melihat. Apakah sama melihatnya? Tidak. Allah mendengar, makhluk mendengar. Apakah sama mendengarnya? Tidak. Baik cara mendengarnya, kemampuan untuk mendengarnya, dan seterusnya jauh berbeda. Jangankan Allah dengan makhluk. Sekarang kita lihat makhluk dengan makhluk. Kita mendengar. Kelelawar juga mendengar. Apakah mendengarnya kelelawar dengan kita sama? Enggak. Kelelawar itu konon katanya, kalau kita kan hanya bisa menangkap suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu hertz gitu kan. Di bawah itu nggak bisa didengar, di atas itu nggak bisa didengar. Sehingga suara yang dipancarkan oleh radio dalam bentuk gelombang yang frekuensinya di atas 20 ribu hertz, itu kan tidak bisa langsung kita dengar dengan telinga kita ya. Harus ditangkap oleh alat tertentu yang namanya radio, barulah kita bisa mendengar lewat radio. Roja umpamanya. Konon, Bu, saya belum pernah tanya, ini juga konon. Kelelawar itu daya tangkap terhadap gelombang tersebut itu jauh lebih tajam dari kita, bisa menangkap suara yang frekuensinya di atas 20 ribu hertz atau di bawah itu. Sehingga mereka bisa mendengar radio tanpa harus mendengar dengan alat radionya. Dengan pendengarannya itulah si kelelawar itu bisa mengetahui ketika terbang mana tembok, mana pohon, mana batang, mana buah.
dan mana buah yang matang serta yang masih mentah, tahu hanya dengan kepakan sayapnya. Kepakan sayapnya itu menimbulkan gelombang tertentu. Gelombang itu disebarkan lalu memantul ke setiap benda-benda yang ada di sekelilingnya. Pantulan dari gelombang itu mereka dengar lagi. Dengan cara itu mereka bisa mengetahui, membedakan mana tembok, mana pohon, mana buah yang matang, mana buah yang masih mentah. Mereka bisa ketahui bukan dengan penglihatan, bukan dengan penciuman, tapi hanya dengan telinganya. Bisa nggak manusia begitu? Nggak bisa. Kelelawar bisa. Nah, cara dan kualitas pendengaran makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tegak istiwa. Pohon, batang pohon tegak. Ada gonggong, bisa tegak? Bisa. Tiang listrik juga tegak. Tapi tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik, dengan tegaknya batang pohon dan tegaknya gonggong itu beda. Ibu tahu gonggong ya? Anjing. Nah, itu walaupun semuanya tegak, tapi berbeda tegaknya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah istiwa di atas arsy, istiwanya Allah tidak boleh difahami sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah terpisah dari arsy yang ada di bawahnya. Dan ketika di dalam suatu hadis bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Padahal sepertiga akhir malam itu berjalan secara bergiliran ke setiap tempat, ya Bu. Terus berputar. Umpamanya sekarang di sini jam 10. Tapi di tempat lain ada saat ini sedang sepertiga akhir malam. Allah ada di sana. Terus begitu kalau Allah di setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia, bagaimana arsy-nya? Apakah kosong? Itu kan? Kalau kosong, berarti selama-lamanya Allah itu tidak di atas arsy, tapi di langit dunia, karena sepertiga akhir malam itu selalu berputar, bergiliran di setiap tempat yang dilaluinya, kan gitu. Apakah kalau begitu arsy itu kosong? Kalau begitu Allah itu selalu berada di langit dunia, tidak di atas arsy? Kenapa Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas arsy? Nah, kalau istiwanya Allah di atas arsy disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda, pemahamannya bisa jadi begitu. Tapi ingat, istiwanya Allah di atas arsy berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lainnya. Sehingga Abu Ishaq ketika ditanya bagaimana memadukan dua hadis tadi, dua keterangan tadi, di satu keterangan dikatakan Allah istiwa di atas arsy, di keterangan lain dikatakan Allah turun ke langit dunia. Bagaimana memadukannya? Beliau menyatakan Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arsy-nya kosong. Yanzilu Rabbuna ila sami'id dunya min duni ayyaj ala arsyahu khaliyan minhu. Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arsy-nya kosong dari dirinya. Itulah sifat Allah. Istiwanya Allah di atas arsy itu seperti itu. Dan berbeda dengan istiwanya makhluk. Berbeda juga dengan turunnya makhluk. Kalau kita turun dari suatu tempat ke tempat lain, umpamanya kita duduk di kursi, terus turun pindah ke bawah ke karpet, maka apa yang terjadi pada kursi? Kosong. Itu kita. Kursinya kosong, kitanya turun. Allah tidak seperti itu. Kita duduk di atas kursi, nempel di kursi, kursinya ambruk, kitanya jatuh. Allah istiwa di atas arsy, tidak nempel dengan arsy. Apapun yang terjadi pada arsy tidak berpengaruh pada diri Allah. Kita duduk di kursi lalu turun ke bawah, kursinya kosong. Allah istiwa di atas arsy lalu turun ke langit dunia tanpa membuat arsy-nya kosong.
Sehingga dua keterangan itu sama sekali tidak saling bertentangan. Dan itu menunjukkan perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi Allah istiwa di atas arsy, bukan ada di mana-mana. Itu keyakinan yang wajib kita pegang teguh karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ada bu VCD tentang di mana Allah ya. Kalau nggak salah di Jakarta juga sudah beredar. Entah ibu-ibu di sini sudah mendengar apa belum? Itu VCD saya bu, judulnya Di Mana Allah. Nah itu dijelaskan dari ayat, dari hadis, dari ucapan sahabat, ucapan para ulama dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang menyatakan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada? Allah menyertai mereka, manusia dimanapun manusia itu berada. Apakah makna ayat itu menunjukkan Allah ada di mana-mana? Tidak. Ma'iyatullah atau penyertaan Allah kepada makhluk dijelaskan oleh para ulama ada dua. Pertama disebut ma'iyah amah, penyertaan secara umum. Artinya Allah menyertai seluruh makhluk, baik mukmin ataupun kafir, baik manusia, jin, malaikat, benda mati ataupun seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini disertai oleh Allah. Makna Allah menyertai di sana bukan menyertai secara zat, akan tetapi Allah mengetahui, melihat, mengawasi dan tentu saja memonitor seluruh pergerakan makhluk di alam jagat raya ini. Sedangkan makhluk itu begitu kompleks, begitu beragam, entah berapa triliun jenis makhluk. Ya malaikat, ya jin, ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya benda-benda mati, hewan juga entah berapa jenis macamnya. Dimonitor, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Allah menyertai mereka. Makanya kebayang Allah itu super sibuk. Kalau ditanya Allah itu santai, rileks atau sibuk? Jawab, sibuk. Dan ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sibuk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat Allah itu sibuk mengatur segala macam kehidupan ini dengan berbagai macam jenis makhluknya. Nah itulah makna Allah menyertai mereka, menyertai seluruh makhluk. Kedua, ma'iyah khassa, Allah menyertai secara khusus. Maknanya khusus kepada orang beriman. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang muhsin. Makna menyertai di sana adalah menjaga, melindungi, memberikan pertolongan dan bantuan. Ini khusus orang-orang mukmin, tidak semua orang. Nah, ini makna menyertai makhluk. Dan ini bukan takwil, tapi mafhumul lughah. Pemahaman yang bisa diambil dari semua bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab, juga bahasa-bahasa lainnya. Ibu-ibu yang punya anak, lalu anaknya itu sekolah ke tempat yang jauh, gitu ya. Seketika anaknya akan berangkat, ibunya berpesan, doa ibu selalu menyertaimu, gitu ya. Selalu menyertai. Apakah yang dimaksud doa ibu selalu menyertaimu itu maknanya adalah doa ibu itu real, kemudian selalu ikut kemana anak kita pergi? Bukan begitu. Atau gini bu, pada malam purnama kita ada di Jakarta, lihat ke atas ada bulan. Kita lari ke Bandung, lihat ke atas ada bulan. Terbang ke Jakarta, ke Surabaya, lihat ke atas ada bulan. Lalu kita katakan bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada.
Apakah makna dari pernyataan itu bulan ada di mana-mana? Bukan. Bulannya di mana? Di atas. Apa arti bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Maksudnya cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada. Nah, itu terpahami oleh semua bahasa. Oleh karena itu Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Maksudnya Allah selalu melihat, Allah selalu mengawasi, Allah selalu mengetahui, Allah selalu memonitor. Dan apabila kitanya orang mukmin, orang bertakwa, Allah menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, membantu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy dengan ayat yang menyatakan Allah menyertai manusia. Nah, itulah letak kesalahan orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Sebab pernyataan itu bisa berakibat fatal. Pertama, kesannya kalau Allah ada di mana-mana, kesannya banyak ya. Kedua, kalau Allah terkesan ada di mana-mana, bertumbukan dengan ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy dan seterusnya. Ini contoh yang pertama tentang penyimpangan akidah yang gencar diajarkan, didakwakan, diceramahkan melalui berbagai macam media dan didukung oleh hampir semua pihak. Sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Coba bayangkan Bu, saya mengoreksi kesalahan akidah tadi dalam pengajian seperti ini didengar oleh 10-20 orang. Tapi orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana, ngomongnya di mana? Di TV, di radio, di buku yang didengar oleh jutaan orang dan seterusnya. Sehingga akan banyak manusia yang tersesatkan. Ini contoh yang pertama. Contoh penyimpangan akidah yang kedua. Ibu-ibu pasti juga mengalami, saya juga mengalami sejak SD, di sekolah, di masjid, di madrasah, sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Ketika pada waktu pelajaran agama membahas tentang sifat-sifat Allah. Ada berapa Bu? 13 atau 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul hawadithi, terus qiyamul, masih hafal. Nah, itu contoh akidah yang salah Bu. Termasuk di perguruan tinggi Bu, dipelajari lagi itu. Diperdalam lagi. Bukan hanya perguruan tinggi umum, termasuk di IAIN Bu, yang sekarang jadi UIN ya. Dipelajari, diperdalam, dikokohkan, dikuatkan lagi dengan filosofinya. Kalau umpamanya di SD, di SMP, di SMA cukup itu saja ditunjang dengan ayat, dengan hadis sudah. Nah, itu adalah contoh akidah yang salah. Di mana letak kesalahannya? Kita bongkar. Sekarang kita lihat Bu. Ibu-ibu tahu Asmaul Husna ya? Ada berapa Asmaul Husna Bu? Nah, ini contoh yang salah lagi Bu. Asmaul Husna tidak terbatas, banyak. Cuma di antara Asmaul Husna ada 99 nama Allah yang siapa yang mengihsa. Mengihsa itu memahami, meyakini dan mengamalkan, bukan menghafal. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu, dia akan masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsahu dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa itu artinya mengetahui, memahami, meyakini dalam hati dan mengaplikasikan, maka dia akan masuk surga. Mana hadis ini bukan berarti nama Allah hanya 99, bukan. Sama aja dengan saya mengatakan begini, saya mempunyai 100.000 uang yang akan saya berikan kepada orang yang hafal nama saya secara lengkap. Apakah artinya uang saya hanya 100.000? Enggak, banyak, lebih dari 100 miliar.
di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya sisihkan 100.000 yang akan saya berikan kepada siapa saja yang mampu menyebut nama saya secara lengkap dengan binnya 7 turunan. Nah, itu semakna dengan hadis tadi. Makanya dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, bukan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Tidak begitu. Tapi innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang siapa saja orang yang mengihsa kepada 99 itu, dia akan masuk surga. Tapi nama Allah banyak di luar 99 itu. Dan nama Allah yang banyak tersebut dijelaskan dalam hadis lain diriwayatkan Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, Inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang telah engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu, au anzaltahu fi kitabih, atau fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Terus sampai dalam kalimat terakhir dikatakan awistaksarta bihi fi ilmil ghaibi indah, atau dengan nama-nama yang hanya engkau sendiri yang mengetahui, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Dengan nama-nama yang ada di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, yang hanya engkau sendiri yang mengetahui, tidak ada yang lain yang mengetahui. Nah, sedangkan nama-nama Allah yang ada dalam ilmu gaib yang hanya Allah saja yang tahu, kita tidak tahu ada berapa saja jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas dan tidak ada orang yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah. Para malaikat pun tidak tahu. Sebab dalam hadis itu disebutkan awistaksarta bi fi ilmil ghaibil ladzi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja seorang yang tahu. Malaikat juga nggak tahu, jin nggak tahu, apalagi manusia tidak tahu. Ini menunjukkan nama Allah amat sangat banyak. Tapi di antara nama-nama Allah yang banyak ada 99. Siapa yang mengihsa, memahami, meyakini dan mengaplikasikan, dia akan masuk surga tanpa harus menghafal. Sekarang walaupun hafal dinyanyikan tapi nggak yakin, itu nggak akan mungkin bisa masuk surga. Nggak sholat, nggak mungkin dia masuk surga walaupun hafal. Tapi kesalahpahaman orang terhadap hadis ini mendorong orang untuk berlomba-lomba membuat nasyid tentang Asmaul Husna. Terus saja dibaca hafal, sudah masuk surga. Padahal bukan begitu maknanya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, di setiap nama-nama Allah terkandung sifat. Umpamanya nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah dan di dalam terkandung sifat Rahmannya Allah. Ar-Rahim juga begitu. As-Sami' nama Allah juga terkandung sifat Allah mendengar. Al-Basir juga nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Jadi setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat, dan antara nama dengan sifat itu begitu sinergi, begitu selaras dan begitu padu. Kalau Allah dinamai Rahman, berarti Allah betul-betul bersifat Rahman. Kalau Allah Ghafur, selain nama bagi Allah, juga Allah itu betul-betul bersifat Ghafur. Apa Ghafur, Bu? Pemaaf, pemberi ampun. Beda dengan manusia. Ada manusia namanya Ahmad, tapi kelakuannya menyebalkan. Ya. Ada manusia namanya Abdullah, tapi penyembah berhala. Antara nama dengan sifat dengan kelakuan bertolak belakang kalau manusia. Tapi kalau Allah sinergi, selaras antara nama dengan sifat. Nah, bila nama Allah katakanlah minimalnya 99, berarti sifat Allah minimalnya juga segitu. Jadi kalau sifat Allah hanya 13 atau 20, sisanya dikemanain tuh? Sekarang tanya kepada orang yang menetapkan sifat Allah hanya 13 atau 20. Coba tanya, apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah? Bukan. Pasti jawabnya iya, karena dijelaskan dalam Al-Quran. Ada nggak Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam sifat 13 dan 20? Tidak ada, sok Bu, tataan hiji-hiji. Tataan hiji-hiji itu artinya
Sebut satu persatu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, terus qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, hayat, kalam, ilmu, sami, basar. Udah 13 ya. Mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak ada? Dikemanain tuh? Apakah mereka tidak mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifat Allah? Kalau tidak mengakui, oh itu bisa kufur ibu, karena mengingkari Al-Quran. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dalam surah Al-Hasyr tuh Asmaul Husna semuanya itu. Itu Asmaul Husna tidak ada satupun itu dalam sifat 13 atau 20. Nah, dari sini saja Bu sudah kelihatan kesalahan orang-orang yang menetapkan sifat Allah hanya 13 dan 20. Terlebih orang yang menetapkan sifat Allah 13 dan 20 sudah taubat Bu. Itu kan awalnya Abu Musa Ali Al-Asy'ari rahimahullah. Abu Musa Ali Al-Asy'ari itu Ibu tadinya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menakar segala sesuatu dengan akal, segala sesuatu dengan pikiran. Nah, Mu'tazilah selama 40 tahun bukan Abu Musa, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ya. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari selama 40 tahun dia Mu'tazilah. Karena dibimbing oleh bapaknya Ali Al-Jubai, Ali Al-Jubai bapak tirinya. Dia menikahi ibunya. Dibimbing sehingga menjadi seorang Mu'tazilah tulen. Ahli debat dimanapun dengan siapapun Abul Hasan ini berdebat tidak pernah kalah. Terlebih ahli Syiah juga dengan Syiah semuanya nggak ada yang mampu menandingi kehujahan atau argumentasi dari Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ini. Orang-orang Syiah pada takut dengan Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, debat melulu. Nah itu Abul Hasan. Nah, dan Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menyatakan Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupai. Kalau Allah punya sifat mendengar, makhluk mendengar, sama dong kata mereka. Maksudnya baik ingin mensucikan Allah, tapi caranya salah dengan harus bertubrukan dengan ayat Al-Quran. Itu Abul Hasan awalnya begitu. Tapi dari segi fikih, Abul Hasan menganut mazhab Syafi'i dan banyak membaca kitab-kitab Syafi'i. Ternyata akidah Imam Syafi'i berbenturan dengan akidah Mu'tazilah. Nah, suatu saat dipikirlah tentang akidah Mu'tazilah, ini mustahil kalau Allah nggak punya sifat. Pasti Allah punya sifat ini. Dipikir dibulak-balik sampai menyadari bahwa banyak kekeliruan dalam akidah Mu'tazilah. Sampai bapaknya sendiri ajak debat, kalah. Salah satu perdebatan yang masyhur begini, hei bapak, saya mau tanya nih, 3 orang manusia di akhiratnya nanti gimana? Pertama orang mukmin yang mati dewasa, kedua orang kafir yang mati dewasa, ketiga anak kecil yang mati ketika kecil. 3 orang ini di akhiratnya di mana? Kata bapaknya, mudah. Orang mukmin yang mati dewasa di surga, orang kafir di neraka, orang anak-anak yang mati ketika kecil juga di surga, tapi surganya di bawah surga orang mukmin yang dewasa tadi. Kata Abul Hasan, bagaimana kalau anak kecil ini minta kepada Allah, ya Allah, satukan saya dengan orang mukmin dewasa tuh di surganya, jangan lebih rendah, bisa nggak? Kata bapaknya nggak bisa. Karena apa? Karena orang mukmin dewasa itu, kenapa tingkatan surganya lebih tinggi? Karena dia sudah teruji, sudah diberi godaan, sudah diberi gangguan, tapi tetap iman, ibadah, amal soleh. Makanya balasan juga lebih tinggi. Sedangkan kamu kan belum beramal, lumayan surga terendah juga. Itu jawab bapaknya. Kata Abul Hasan, bagaimana kalau anak kecil protes? Kalau begitu ya Allah, kenapa engkau matikan aku sejak kecil? Kenapa engkau biarkan hidup sampai gede sehingga aku pun bisa ibadah, bisa sholat, bisa iman, amal soleh, sehingga bisa menempati surga setinggi itu?
Kata bapaknya akan dijawab oleh Allah, kalau kamu dibiarkan dewasa belum tentu kamu iman, belum tentu kamu ibadah, belum tentu kamu amal soleh, mungkin saja kamu kafir. Makanya saya matikan kamu sejak kecil, kan lumayan ke surga juga, ke surga ternak juga, gitu. Nah, itu jawab bapaknya. Abu Hasan bertanya lagi, kalau begitu bapak, orang kafir nanti protes. Ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku sejak kecil? Sehingga aku bisa masuk surga setingkat anak kecil, kan lumayan, surga tingkat rendah juga, daripada harus masuk neraka. Engkau kan tahu kalau aku dibiarkan gedenya aku akan kafir. Kenapa tidak engkau matikan aku ketika kecil? Dijawab begitu, bapaknya diam, gak bisa jawab. Semakin ragulah Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Karena apa? Karena Mu'tazilah termasuk bapak yang menetapkan segala sesuatu dengan akal, sehingga ketika disudutkan kepada pertanyaan seperti tadi, akalnya buntu, sudah nggak bisa jawab lagi. Di mana jawaban yang menyebabkan bisa masuk akal? Nantinya kembali kepada nas lagi, kembali kepada nas lagi, pasti seperti itu. Nah, setelah itu maka Abul Hasan Ali Al-Asy'ari menyatakan keluar dari akidah Mu'tazilahnya, mengingkari keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah tidak punya sifat. Lalu dari sana beliau berpikir Allah pasti harus punya sifat. Lalu di sanalah beliau menetapkan sifat-sifat Allah. Awalnya 6, terus bertambah 7, terus 9, sampai 11, akhirnya 13. Ketika 13 ini diajarkan kepada banyak muridnya, di antara muridnya adalah Imam Al-Maturidi. Lalu setelah belajar kepada Abul Hasan, dia pindah ke tempat lain, lalu dikembangkan jadi 20. Nah, setelah lama-lama berpikir, Abul Hasan menyatakan gak mungkin sifat Allah cuma segini, kok ditambah pertama 6, jadi 7, jadi 9, jadi 11, jadi 13. Nanti mungkin bisa bertambah lagi. Kenapa? Karena akal manusia berkembang. Itulah kalau menetapkan sifat Allah berdasarkan akal. Akhirnya beliau menelaah lagi dan akhirnya beliau rujuk dari hal itu, tobat dari hal itu, lalu mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkesimpulan wa bima yaqulu bihi al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Apapun yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kami pun berpendapat seperti itu dalam masalah akidah. Lalu beliau menyatakan meninggalkan keyakinan baik Mu'tazilah maupun sifat 13 dan 20. Lalu beliau rujuk kepada akidah salaf, dan rujuknya beliau dijelaskan dalam sebuah kitab karangan beliau yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ini sudah tobat dari sifat 13 ini, Bu. Nah, banyak pengikutnya yang tidak tahu, karena kitab Al-Ibanah masih berbahasa Arab. Dan sekarang sudah diterjemahkan, tapi nggak banyak orang membaca, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini kesalahan ini diajarkan di sekolah, di madrasah, di pesantren, sampai di perguruan tinggi, diajarkan di TV, diajarkan di radio, di buku-buku. Sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat kurang dan minim, sehingga memungkinkan orang banyak tersesatkan dengan akidah yang salah tadi. Dari sinilah kita bisa melihat amat sangat pentingnya kita mempelajari akidah. Jangan sampai kita terbawa oleh dakwah yang salah tentang akidah. Ingat tadi dikatakan penyimpangan di bidang akidah jauh lebih fatal dibanding kesalahan di bidang lain. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, Bu, amal-amalan. Ibu pernah nggak mendengar ada orang yang bersumpah, saking ingin lebih dipercaya sumpahnya, dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Pernah? Sering. Wah, ibu juga suka. Itu contoh yang salah, Bu, tentang akidah. Nabi SAW menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah musyrik atau telah kafir. Coba lihat, fatal sekali, Bu. Telah musyrik atau telah kafir. Kenapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dianggap musyrik atau kafir? Di mana letak kemusyrikan dan kekafirannya? Sebab sumpah itu ibadah.
Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpah itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid atau taklid kepada kitab Tauhid, beliau menyatakan bahwa sumpah adalah ta'kidus syai' bidzikril ismil mu'azzami indahu. Sumpah artinya menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah tadi. Umpamanya kita berkata sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi diragukan oleh orang, bohong nggak gitu ya. Nah, untuk menguatkan perkataan kita, saking yakinnya tentang benarnya terhadap ucapan kita tersebut, maka Allah yang kita agungkan, kita jadikan taruhan. Demi Allah nih, saya ngomong benar. Jadi yang dipertaruhkan itu sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, sesuatu yang paling diagungkan, dan satu-satu yang diagungkan oleh seorang muslim hanyalah Allah. Oleh karena itu di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada nama yang disebut dalam sumpah kita. Makanya tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, karena nama itu diagungkan dalam sumpah kita. Makanya cukup hanya dengan demi Allah. Jadi kalau orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, berarti mengagungkan Allah dan Rasul dengan kadar pengagungan yang sama. Sedangkan mengagungkanlah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Oleh karena itu disinilah letak syiriknya orang yang menyebut nama selain Allah pada sumpahnya. Makanya ibu yang suka bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, cabut itu ucapan, berhenti dari kebiasaan itu, gantilah dengan mengatakan demi Allah saja. Tanpa saja bu, demi Allah. Sudah cukup. Demi Allah. Itu pengagungan. Oleh karena itulah maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, li'an ahlifa billahi 'alal kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alas shadiq. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kebenaran. Coba agak mikir, ibu mengerti, paham gak terhadap ucapan barusan bu? Enggak, ada yang ngerti, ada yang enggak. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kedustaan. Contoh begini bu, untuk suatu kebenaran, untuk suatu kebenaran. Contoh begini bu, ya, contoh begini. Kita umpamanya kemarin ke kantor, lalu ditanya oleh kawan kita, kemarin ke kantor enggak? Kita bilang tidak. Bohong kan? Masa ahli. Kita katakan demi Allah tidak. Itu bohong, disumpah, ditunjang dengan sumpah. Sumpahnya benar karena menyebut nama Allah. Tapi sumpah yang benar dipakai mendukung kebohongan, dan itu dosa besar, maksiat. Tapi itu lebih baik, lebih kecil dosanya. Bukan lebih baik, itu bukan berarti baiknya bu. Lebih kecil dosanya dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sekalipun jujur, sekalipun benar. Kemarin ke kantor nggak ke kantor? Masa demi langit dan bumi. Nah, sumpahnya salah karena menyebut nama selain Allah, dan itu syirik. Walaupun sumpah yang syirik itu dipakai untuk mendukung kebenaran, maka dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat yang tadi. Kalau yang pertama tadi sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, tapi sumpah yang benar itu dipakai mendukung kebohongan, dan itu dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak sampai pada syirik. Tapi yang kedua ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, walaupun untuk sebuah kebenaran, kejujuran, maka itu syirik.
Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran, sebuah kebenaran. Karena bersumpah dengan menyebut nama Allah itu benar, tapi dipakai kebohongan adalah maksiat. Maksiat lebih ringan dosa dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sebab itu syirik. Walaupun sumpah yang salah tadi dipakai untuk mendukung kebenaran atau kejujuran. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak menjadi dalil tentang bolehnya bersumpah palsu. Nggak boleh. Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan lebih suka, lebih suka dibanding syirik. Tapi lebih suka sumpahnya benar juga untuk kejujuran dan kebenaran. Tapi karena banyak orang tidak tahu, disangkanya demi Allah, demi Rasulullah itu hebat, padahal itu syirik, maka itu tidak boleh. Dan orang yang sudah melakukan itu ada kifaratnya, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita yang mendengar orang bersumpah seperti itu wajib mengingkari, diberitahu, nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah, cukup nama Allah saja, gitu aja. Kalau dia nanya kenapa begitu, sebab sumpah adalah ibadah kepada yang namanya disebut. Makanya kalau menyebut nama Rasulullah berarti ibadah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh, ibadah hanya kepada Allah. Dari mana tahu? Dari hadis. Dari mana ibu mendengar hadis? Di pengajian. Ayo ikut ke pengajian. Akhirnya mungkin orang itu keajak. Ini contoh yang ketiga, Bu, tentang adanya penyimpangan manusia di bidang akidah, bahkan mendakwakan penyimpangan akidah tersebut, sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Dari sinilah kita melihat amat sangat super pentingnya kita mempelajari akidah, jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tanpa kita ketahui. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, kita mulai karena waktunya sudah hampir habis. Kita memulai memasuki penjelasan syariat, ayat atau hadis tentang pentingnya tauhid. Kita tahu, Bu, bahwa tujuan hidup kita di alam dunia untuk apa, Bu? Ibadah. Ibu hafal ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat itu surat ke-51. Ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini, Bu, Allah menggunakan susunan kalimat memasangkan huruf nafi dengan istisna. Nafi artinya menidakkan, istisna artinya mengecualikan. Wama dan tidaklah, ma ini huruf nafi. Khalaqtu, aku ciptakan jin dan manusia. Illa ini huruf istisna, pengecualian. Dalam bahasa Arab, kalau ada pasangan nafi dengan istisna disebut litakhsis, artinya mengkhususkan. Makna ayat itu, aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, la itu huruf nafi, illallah istisna, kecualian. La ilaha illallah artinya satu ilah khusus, hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi ayat tadi mengandung makna pengkhususan bahwa diciptakannya jin dan manusia khusus untuk ibadah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya adalah tauhid. Ibadah itu maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, artinya kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku. Ibadah maknanya tauhid. Karena ibadah adalah tujuan utama hidup manusia dan jin di dalam dunia, dan ibadah artinya tauhid, berarti tujuan hidup manusia dan jin di alam dunia adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengaplikasikan tauhid. Ini tujuan utama.
Dan tauhid pun tidak mungkin bisa teraplikasi secara benar kecuali dengan ilmu. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid berarti mempelajari tujuan pokok hidup manusia di alam dunia. Mempelajari tujuan pokok dalam masalah apapun adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Apalagi tujuan hidup manusia yang pokok. Juga terlihat pentingnya tauhid dari beberapa penjelasan ayat Al-Quran. Umpamanya, di dalam Al-Quran, surat dan ayat pertama dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ayat yang pertama kali menjelaskan tentang perbuatan manusia adalah dalam surah Al-Fatihah. Ayat ke-5 bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang lagi ada yang menyatakan ayat yang ketiga. Coba lihat. Anggap saja Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim di sana menjelaskan sifat-sifat Allah, tidak ada perbuatan manusia. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga sifat Allah, segala puji kepunyaan Allah, penguasa semesta. Ini juga sifat Allah. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga sifat Allah. Keempat, Maliki Yaumiddin. Ini juga sifat Allah. Nah, ayat kelima baru menjelaskan perbuatan manusia, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan perbuatan manusia yang pertama kali disebut di sana adalah ibadah. Apa arti Iyyaka na'budu? Hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dua amalan perbuatan manusia yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kelima, adalah ibadah dan isti'anah. Ibadah dan minta pertolongan dalam hal ibadah itu. Dan di sini menunjukkan amat sangat super pentingnya dalam bahasa Arab. Ibu mungkin masih ingat masa-masa sekolah dulu pada pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal ada yang disebut dengan pola kalimat, SPOK ya Bu. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Di dalam bahasa Arab, ya, jumlah atau kalimat ada dua macam, ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Pola kalimat jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah, fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Fi'il itu predikat, kata kerja. Fa'il subjek, maf'ulun bih objek. Jadi kalau dalam bahasa Arab predikat, subjek, baru objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu pola yang baku. Tapi dalam Al-Fatihah ayat yang kelima ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya didahulukan Bu. Iyyaka kepada Engkau. Objek ya, engkau ini objek. Na'budu itu subjek dan predikat, fi'il dan fa'il. Na'budu kami beribadah. Nah, objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Dan ini menyimpang dari kebiasaan. Biasanya predikat dulu, baru subjek, baru objek biasa. Tapi kok ini objek didahulukan? Nah, penyimpangan ini memiliki tujuan lain. Sehingga ada satu kaidah dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasr dan ihtimam. Hasr itu penghususan, ihtimam itu dipentingkan. Sehingga di dalam ayat ini terkandung dua hal. Ya ada makna penghususan, ya ada makna dipentingkannya objek yang didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya khusus kepada Engkau kami ibadah. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Jadi makna hanya dalam kalimat ini dilihat dari struktur kalimat. Objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Dan ini mengandung makna hanya. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Terus hanya kepada Engkau ini dipentingkan. Saking dipentingkannya didahulukan. Yang biasanya dibelakangkan ini didahulukan. Kalau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka secara bahasa benar.
kepada Engkau kami ibadah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi pertama, tidak ada penghususan. Kami ibadah kepada Engkau, tapi mungkin juga kepada orang lain. Dan tidak ada dipentingkan, tidak dipentingkan engkaunya ini kalau objeknya diakhirkan. Tapi karena objeknya diawalkan, maka mengandung makna khusus dan mengandung makna mementingkan si objek. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Inilah perbuatan manusia yang pertama kali disebut dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Dan perbuatan yang pertama kali disebut itulah ibadah. Dan ibadah kata Ibnu Abbas maknanya adalah tauhid. Jadi iyyaka na'budu maknanya hanya kepada Engkau kami bertauhid. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan untuk mengaplikasikan tauhid itu. Ini kata Syekh Muhammad Al-Qasimi dalam kitab Hasyiah Salasatul Udzul menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid, sehingga itulah yang pertama kali disebut dalam Al-Quran tentang perbuatan manusia. Ketiga, kita lihat ayat-ayat Al-Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai selanjutnya. Ternyata perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama kali bernada perintah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Dalam Al-Fatihah tidak ada perintah Allah kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim itu permintaan manusia kepada Allah. Al-Baqarah, masuk ke Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna dan seterusnya sampai wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak ada perintah. Ayat ke-6 sampai ke-7 atau ke-8 itu ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu tentang orang-orang kafir, gak ada perintah. Ayat ke-8 sampai 20 tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus sampai ayat 20 innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tidak ada perintah Allah kepada manusia. Baru perintah Allah kepada manusia ada dalam Al-Baqarah ayat ke-21. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran sejak awal surat sampai ayat ini, sampai Al-Baqarah 21. Dan ternyata isi perintahnya adalah ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu. Hei manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Inilah perintah yang pertama dalam Al-Quran. Dan isi perintahnya ternyata ibadah. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah. Dan ibadah maknanya adalah tauhid. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid. Sehingga itulah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tujuan hidup manusia ke alam dunia untuk ibadah atau untuk bertauhid. Perintah yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-Quran juga perintah ibadah, yaitu tauhid. Dan perbuatan manusia yang pertama kali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran adalah juga ibadah atau tauhid. Itu semua kata Syekh Muhammad Al-Qasimi menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid. Dan tauhid bagian dari akidah, dari ilmu akidah. Inilah alasan entah keberapa, keempat, tentang pentingnya akidah dibanding masalah-masalah yang lain. Sebelum masalah sholat, sebelum masalah zakat, saum dan yang lain-lain, akidah lebih dahulu. Makanya rukun Islam yang pertama
syahadat, dan itu akidah sebelum sholat, sebelum saum, sebelum zakat, sebelum haji, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka seluruh nabi dan rasul, walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi inti ajarannya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih menunjukkan semua nabi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW seluruhnya mendakwahkan tauhid. Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu adalah tauhid. Semua rasul seperti itu. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi inti dari ajaran dakwahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Karena itu pula kita lihat sejarah perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah hanya mendakwahkan tauhid. Sebelum sholat, sebelum yang lain-lain, tauhid dulu. Waktu itu seluruh keburukan dan kejelekan ada di Mekah. Di Mekah perzinahan begitu merajalela dengan bebas. Mabuk-mabukan sudah menjadi warna. Judi sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Saling membunuh, saling berkelahi, melukai juga itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Seluruh keburukan ada. Tapi begitu Nabi SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah, apakah langsung melarang judi? Langsung melarang perzinahan? Langsung melarang mabuk-mabukan? Tidak. Dibiarkan dulu semua itu. Tapi yang pertama kali dilarang adalah menyembah berhala. Menanamkan tauhid itu yang pertama kali. 13 tahun terus-terusan begitu. Perzinahan dibiarkan, mabuk dibiarkan. Bahkan setelah sholat diperintahkan, mabuk masih boleh. Sehingga ada orang yang sholat sambil mabuk waktu itu. Sehingga ketika membaca surah Al-Kafirun salah, yang harusnya wa ma ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud. Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, kamu pun bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Terbalik jadi ana abidum ma abadtum wa antum abiduna ma abud. Aku penyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian pun penyembah apa yang aku sembah. Oh, terbalik sekali kan? Fatal. Setelah ini turunlah ayat la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian memahami apa yang kalian katakan. Belum dilarang mabuk, hanya larangannya kalau mau sholat jangan mabuk dulu gitu. Kalau pada zuhur silakan mabuk pada subuh. Sehingga pas zuhur sudah sadar. Awalnya dibiarkan. Demikian juga judi. Ketika turun surah Rum, ghulibatir Rum. Rum akan dimenangkan. Waktu itu ada dua negara superpower, Romawi dan Persia. Romawi agamanya Nasrani, Persia agamanya Majusi. Itu saling perang, saling mengalahkan. Kadang menang Romawi, kadang kalah Romawi. Begitu terus. Nah saat itu mau perang. Turun ayat ghulibatir Rum, Rum akan menang. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq ketemu orang Yahudi berbicara masalah ini. Kata Yahudi, siapa yang akan menang? Kata Abu Bakar, Romawi. Taruhan yuk, hayu. Waktu itu judi belum dilarang. Berapa taruhannya kata Yahudi? 1 ekor unta. Kata Abu Bakar 1000 ekor unta. Karena yakin berdasarkan ayat Romawi akan menang. Ghulibatir Rum. 1000 ekor unta. Kalau mau ngapain cuma seekor unta? Itu judi. Abu Bakar berjudi. Tapi judi saat itu belum dilarang. Sholat sudah diperintahkan, judi belum dilarang. Jadi semua penyimpangan lain dibiarkan dulu, tapi satu penyimpangan yang paling fatal itu yang pertama kali diberantas, yaitu menyembah batu, bukan menyembah tauhid, yaitu menyembah tauhid, menyembah berhala, menyembah patung. Syirik itu yang pertama kali diberantas. 13 tahun tauhid. Setelah pindah ke Madinah, tauhid semakin dipermantap dan turun pula ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Setelah fondasi utamanya itu tauhid sudah mantap terlebih dahulu.
Dari semua penjelasan tadi kita tahu amat sangat pentingnya tauhid, dan tauhid bagian dari akidah, dan ini semua menjelaskan super penting bagi kita menelaah akidah sebelum mempelajari dan memperdalam masalah-masalah lainnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya lebih memilih pelajaran tauhid daripada yang lain-lainnya. Nah Bu, rupanya pertemuan kita hanya mukaddimah saja, menjelaskan tentang pentingnya tauhid, dan alasan yang saya kemukakan baru 4 poin atau 5 poin, dan seluruh alasannya berjumlah 30 poin. Tapi itu pun cukup untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya akidah bagi kita. Ya, sampai di sini saja. Barangkali Bu sudah 1,5 jam saya berbicara, tapi kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, silakan. Bersumpah demi Al-Quran, apakah boleh? Kalau yang dimaksud Al-Quran itu mushaf Al-Quran, maka tidak boleh. Karena mushaf Al-Quran adalah makhluk. Mushafnya ya, mushaf. Tapi Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf, Al-Quran kan ditulis dalam mushaf, dilafadzkan oleh lisan dan dipelihara dalam dada. Mushaf, dada, dan lisan adalah makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, terucap oleh lisan dan terpelihara dalam dada adalah bukan makhluk, tapi itu kalamullah. Dan kalamullah, kalimat-kalimat Allah, bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Di antara dalil yang menyatakan bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Contoh Bu ya, Nabi SAW mengajari kita, kalau kita mau melewati atau memasuki sebuah tempat yang angker karena banyaknya jin-jin jahat di sana, Nabi mengajarkan doa dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Nah, hadis ini mengajarkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah makhluk, maka kita syirik berlindung kepada makhluk. Ini menunjukkan kalimat Allah bukanlah makhluk, tapi sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Al-Quran kalamullah, kalimat Allah, dan kalimat Allah itu bukan makhluk, bagian dari sifat Allah. Sehingga boleh kita bersumpah dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat Allah, karena itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tapi sifat Allah. Boleh kita bersumpah dengan Al-Quran kalau Al-Quran yang dimaksud adalah kalimat Allah dan bukan mushafnya. Wallahu a'lam. Jika membatalkan sumpah tapi belum melanggar sumpah tersebut, apakah perlu dibayar kifarat? Kalau membatalkan berarti mau melanggarnya. Tetap wajib. Dan ada kalanya kita lebih baik melanggar, tetapi wajib tetap dibayar sumpahnya. Ini berdasarkan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Idza halafta bisyai'in", kalau kamu bersumpah dengan sesuatu, untuk sesuatu, wa ra'aita ghairu khairan minhu, tapi kamu melihat bahwa melanggarnya lebih baik, maka bayarlah kifaratnya dan laksanakanlah yang lebih baik tadi. Contoh umpamanya gini ya, kita janji nih dengan teman ya, ketemu di Masjid Anu jam 11:30 karena mau ngobrol setengah jam cukup, nanti jam 12 masuk zuhur, nggak bisa ngobrol lagi. Oke, deal. Besok hari Kamis jam 12 jam setengah 12 di Masjid Anu. Kita sudah datang sebelum jam setengah 12. Setelah
setelah setengah 12 kawan kita belum datang. Hampir jam 12 belum datang juga, kesel kan? Lagi kesel begitu kita bersumpah, demi Allah kalau dia datang saya jiwir kupingnya. Itu bersumpah itu. Sumpah kalau dia datang saya jewer kupingnya. Nah, ternyata jam 12 dia datang. Padahal sudah sumpah mau menjewer kupingnya. Maka kalau dilaksanakan sumpahnya, mabarak, bisa berantem. Minimal dia nangis nanti. Tapi kalau tidak dilaksanakan sudah sumpah, maka melanggarnya lebih baik. Langgar kata Nabi SAW. Tapi tetap bayar kifarat dari sumpahnya. Saum 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ada dijelaskan surah Al-Maidah ayat 89 tentang masalah sumpah ini, Bu. Nah, jadi membatalkan sumpah berarti mau melanggarnya. Kalau sumpahnya demi Allah, maka tetap wajib dibayar kifarat dari sumpah tersebut. Apa yang dimaksud dengan Quran itu makhluk? Nah, itu yang salah, yang keliru. Quran bukan makhluk. Tapi mushafnya ya makhluk. Tapi Al-Quran yang terus dalam mushaf adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, hanya Mu'tazilah yang menyatakan Quran itu makhluk. Yang dimaksud Quran makhluk adalah Quran itu ciptaan, bukan sifat Allah. Nah, inilah letak penyimpangan. Berapa lama waktu untuk membayar zakat mal? Boleh 1 tahun nggak? Atau harus sebelum Idul Fitri sudah lunas? Kita menghitung kalau harta kita sudah lewat 1 tahun. Tergantung sejak kapan kita menyimpan harta itu. Kalau umpah sejak Muharram, ya nanti keluar Muharram lagi, setelah Muharram keluar lagi. Kalau Safar, Safar lagi, dan seterusnya setelah disebut wahala alaihil haul, dan sudah berlalu baginya 1 tahun. Tapi seafdol pengeluaran zakat adalah ketika Ramadan, karena amalan ketika Ramadan dilipat gandakan. Itu yang paling utama gitu ya. Jadi tergantung waktu setelah berlalunya 1 tahun itu kapan, tapi yang paling afdal dikeluarkan pada waktu Ramadan. Boleh sebelum Idul Fitri, boleh setelah Idul Fitri, terserah. Cuma sekali lagi, pahala yang akan kita terima dari amalan kita berbeda antara amalan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Gak apa-apa, asal kita amanat. Kalau saya keburu mati sebelum Ramadan, tolong keluarin ya zakatnya, itu aja. Kalau lebih dari 1 tahun gak apa-apa? Iya, boleh. Setelah 1 tahun baru. Kalau sebelum 1 tahun gak kewajiban zakat, gak kena kewajiban zakat. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun baru terkena, silakan kapan mengeluarkannya gitu ya. Lebih cepat pada intinya lebih baik. Tapi kalau di bulan Ramadan itu lebih baik lagi. Bagaimana afdolnya perempuan dalam sholat ketika setelah ruku? Sebaiknya tangan di dada atau lurus ke samping kanan kiri. Ini tidak hanya untuk perempuan ya, laki-laki juga sama. Apakah setelah ruku sedekap lagi atau ke bawah lepas? Ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan bahwa bersedekap setelah ruku itu bid'ah dhalalah. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan para masyayikh di Saudi rata-rata mensunnahkan. Syekh Al-Utsaimin menyatakan kesunahan dalam Kitabul Ilmi yang sudah kita terjemahkan. Syekh bin Baz juga menyatakan sunnah. Apa dalilnya? Banyak. Ada yang mujmal, ada yang khas, ada yang khusus. Di antara yang khusus adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadisnya dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Kata Wa'il bin Hujrin, ketika Nabi SAW ruku, dikatakan summa qala sami'allahu liman hamidah fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Kata Wa'il bin Hujrin, kemudian Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah.
maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini jelas nggak? Jelas ya. Kemudian beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah, berarti bangkit dari ruku, sebab doa itu hanyalah bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Nah, ketika saya pernah bertanya kepada seseorang, ibu-ibu dengar dulu atau kan nanya, pas saya jawab harus dengar. Saya belum sempat nanya, Bu ya, tapi saya suatu saat ingin nanya ke para murid Syekh Al-Albani seperti Syekh Ali, Syekh Musa, Syekh Salim gitu ya. Tapi tentang poin ini belum. Kalau sebelum ketemu mereka sudah banyak pertanyaan, pas ketemu lupa. Hanya yang seingat-ingatnya aja ditanya gitu ya. Nah poin ini lupa nggak ditanya. Cuma ada cumanya. Waktu ada seseorang yang kesini yang pernah menyaksikan bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika ditanyakan hadis ini, kata beliau pernah Syekh Al-Albani ke Madinah. Lalu di Madinah ditanyakan hadis ini. Kata Syekh Al-Albani itu bisa dipakai. Tapi ini secara lisan dan tidak terungkap secara tertulis dalam kitab-kitab. Saya punya kitab Taraju Syekh Al-Albani. Taraju itu artinya rujuknya Syekh Al-Albani terhadap hadis-hadis yang tanya disahihkan jadi dhaif atau yang tanya dhaif jadi sahih. Ada khusus kumpulan hadis yang seperti itu dan bukunya berjudul Taraju Al-Albani. Nah, di buku itu saya lihat tidak ada rujuknya Syekh Al-Albani terhadap masalah ini. Yaitu dalil yang dipegang oleh orang-orang yang sedekap setelah ruku. Dan sampai sekarang saya pribadi Bu masih begitu. Sami Allahu liman hamidah kesini walaupun doa ustaz-ustaz lain lepas. Ketika saya sholat di samping Syekh Ali Hasan Al-Athari, Sami Allahu liman hamidah, saya sengaja begini. Mudah-mudahan ditegur gitu. Tapi enggak. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya Syekh dari Madinah juga sedekap. Sami Allahu liman hamidah juga sedekap. Itu saya lihat langsung ketika daurah di Malang, beliau sedekap ketika semua orang lepas ke bawah. Cuma 2 orang, Syekh Ibrahim dan saya waktu itu yang sedekap, yang lain-lainnya ke bawah. Jadi ini ikhtilaf Ibu. Ibu terserah mau ikut Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz. Bukan ikut saya atau yang lainnya ya. Ikut para ulama dengan dalil-dalil yang tadi diungkapkan. Bagaimana sebaiknya wudunya orang puasa, pakai kumur dan istinsaq? Iya pakai, cuma jangan terlalu dalam. Kata Nabi SAW, istaizu fil istinsaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsaq kecuali kalau kamu sedang sahur. Jangan terlalu dalam, ntar keminum. Bagaimana kalau seorang ustadz yang sudah mahir dalam agama tapi masih mau mengisi kajian ibu-ibu tanpa hijab, jaraknya pun 1-2 meter saja? Tanya ke ustadz itu, barangkali punya dalil khusus. Tanya, kalau umpamanya ada dalil khusus, kasih tahu saya. Kalau umpamanya ustadz itu ya sebenarnya sih salah, tegur, kenapa tuh mau? Ya ini kan ibunya awam-awam. Justru yang awam harus dibina sejak kecil. Sejak dini. Nanti kalau umpamanya ketika masih awam tidak dihijab, nanti kalau sudah setahun baru dihijab. Setelah ibu-ibu ngerti, kenapa Ustaz udah ngerti dari dulu ya, tapi kok nggak diamalkan dari dulu gitu. Akhirnya turun kepercayaan kepada Ustaz tersebut. Tapi mungkin Ustaz itu punya dalil. Kalau punya, nanti kasih tahu ke saya ya. Kajian Ustaz di Radio Roja hari Jumat sore itu live atau rekaman? Jumat apa? Oh, selalu kaset, selalu saya gitu. Itu kaset mungkin. Kaset. Kita nggak dengar di Bandung. Di Bandung nggak dengar. Kalau saya ada di Jabotabek dan Roja tahu biasanya di relay biasanya ya.
Yang dirilai itu setiap hari Kamis di Al-Muhajirin, terus Sabtu pagi di Kerangan. Nah, Sabtu keempat besok ya, Sabtu keempat jam 9 sampai duhur juga biasanya live. Terus yang rutin cuma itu. Kalau yang lainnya nggak rutin. Kadang malam Ahad mereka telepon ke rumah saya, jadi saya ceramahnya di depan telepon sampai kuping panas. Nah, itu disiarkan langsung. Sudah 3 kali Jumat tak ada kajian tersebut, kenapa? Tanya ke Roja. Jadi hari Jumat saya belum pernah live ya. Atau nggak tahu ya, saya hari Jumat ada jadwal di Bandung 4:30 sampai maghrib. Nggak tahu kalau ada yang nge-relay. Wallahu a'lam. Hari Jumat masalah akidah. Nggak tahu kalau ada yang merelay. Al-Furqan mesinnya. Kadang katanya di Cirebon ada juga As-Sunnah namanya radio. Tanpa saya ketahui ada yang merelay. Tiba-tiba ada telepon, Ustaz ngisi di Cirebon ya? Enggak, saya bilang kok ada di radionya jam sekian. Oh, ternyata di relay langsung ada. Tidak bilang sih, cuma ya nggak apa-apalah kalau itu demi kebaikan. Bagi seorang ummahat yang tidak mempunyai penghasilan kecuali nafkah bulanan dari suaminya, mana yang lebih utama? Sisa uang belanja disimpan sebagai tabungan untuk pergi haji atau memperbanyak infak dan sedekah? Dua-duanya. Perbanyak infak dan sedekah, haji juga. Haji itu panggilan. Walaupun banyak uang, kalau belum dipanggil tetap ada halangan ya. Dan walaupun tidak punya uang, kalau sudah dipanggil ada aja jalan. Batalkah sholat kita jika tersenyum atau tertawa karena melihat anak kita yang sedang bermain-main di depan kita sholat? Kadang terlihat keasikan mereka bermain hingga membuat kita tergelitik. Sholat atau memperhatikan anak? Syekh Al-Bassam dalam kitab Tudul Ahkam menyatakan tertawa terbahak-bahak adalah batal, membatalkan sholat sama dengan berbicara. Kecuali kalau tersenyum atau dehem ya, itu tidak membatalkan. Kecuali kalau dehemnya itu tanpa udzur, sekedar iseng, maka mengurangi kadar sholat. Tapi kalau ada udzur umpamanya sakit tenggorokan atau serak, sementara dia jadi imam gitu ya, serak kemudian kasih tahu jangan sama dehem. Tersenyum tidak membatalkan, cuma pasti mengurangi kadar sholat karena dia tidak khusyuk dalam sholat, makanya tersenyum. Kecuali kalau tersenyumnya ya terkondisi oleh bacaan. Umpamanya ketika sholat dia membaca ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan, kebayang indahnya dan bahagianya, lalu improvisasi ya, dia tersenyum. Itu nggak apa-apa. Senyumnya adalah cermin kehusyuan. Apa benar pernyataan akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia? Jika benar, kenapa masih banyak para ikhwan kita yang sudah ngaji sering mendengar masalah akidah, akhlaknya masih kurang baik? Iya, berarti walaupun suka ngaji itu daya tangkapnya mungkin kurang, atau masih ada kesalahpahaman. Sebab ketika kita membahas hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi SAW bertanya, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah?" Nah, dijawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, salah satunya hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengadabnya selama dia tidak menyekutukan. Lalu kata Mu'adz, walaupun dia mencuri dan berzina? Ya, walaupun mencuri dan berzina.
Kemudian kata Mu'adz, boleh nggak aku kabarkan beritanya? Jangan, kan gitu. Ada orang yang salah paham tentang maksudnya, yang penting akidah lurus walaupun berzina dan mencuri. Akhirnya di Bandung itu Bu, ada yang ngumpul-ngumpul kayak kebo. Iwan Ahmad bersadar, berjenggot, bergamis. Ketahuan, itu ditegur keras. Terus dia nelpon ke saya nasihati, kenapa begitu, ini mencoreng citra kita gitu ya. Kata dia, ada hadis Mu'adz, yang penting akidah. Kata Mu'adz, wa in zana wa syaraqa, walaupun dia berzina dan mencuri, kata Nabi, iya walaupun dia berzina dan mencuri katanya. Kan ada hadisnya, kenapa Ustaz menyalahkan saya sementara Nabi juga membolehkannya? Nah, ini salah paham. Lalu kita jelaskan lagi, seperti itu ada, mungkin ada kesalahpahaman. Yang jelas bahwa akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia. Ya, tapi pertama begini, bukan hanya benar, tapi mendalam juga, kuat. Benar tapi lemah. Pemahamannya benar tapi imannya lemah. Maka ini juga akan mendorong orang untuk berakhlak buruk atau melanggar syariat, melakukan kemaksiatan. Tapi tidak hanya lurus dan benar pemahaman, tapi juga kuatnya iman yang dia miliki. Kalau iman kuat, pemahamannya lurus, insya Allah akan lurus akhlaknya juga. Tapi kalau iman lemah, walaupun pemahamannya lurus, mungkin saja dia terjerumus dalam maksiat. Jangankan kita, di kalangan para sahabat ada yang mabuk, ada yang berzina seperti itu, sampai dia dirajam, sampai dia dicambuk dan seterusnya. Apakah akidah mereka tidak lurus? Lurus, cuma imannya lemah, tidak kuat, tidak mantap, sehingga efeknya kepada akhlak kurang begitu bagus. Terakhir, buku pegangannya apa? Saya nggak memegang buku apa-apa sekarang. Oh belum, masih ada. Tapi nanti ya, kalau mau ada, kita berjudul Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Ini bagus. Pertama untuk pemula ini bagus, tidak terlalu berat. Yang kedua lebih komprehensif gitu ya. Kalau secara akidah wasithiyah itu kan khusus asma wa sifat, akidah lagi akidah Tahawiyah itu terlalu tebal. Kemudian kalau usul tsalasah itu khusus tauhid saja gitu, tapi poin akidah yang lainnya kurang tercakup. Nah, ini mencakup banyak poin. Ada rukun iman, ada rukun Islamnya juga ada di sana gitu ya, asma wa sifatnya juga ada. Jadi dan penjelasannya simpel, sederhana, tidak terlalu berat. Makanya saya pilih Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Saya nggak tahu ini sudah belum ada terjemahannya kayaknya. Belum kayaknya ya. Tapi nanti saya tanyakan ke penjual buku sudah ada belum. Kalau umpamanya ibu-ibu mau memfotokopi kitabnya, silakan bisa pesan, nanti mungkin Sodri akan memfotokopikan. Tapi bayar ya. Boleh nggak bernazar sesuatu apabila keinginan kita dikabulkan? Boleh. Dan kalau sudah nazar, wajib dipenuhi. Dilarangnya wanita mengenakan pakaian celana panjang karena tasyabuh atau karena memperlihatkan lekuk aurat. Dua-duanya. Di rumah pakai kulot, Bu, tahu kulot? Nah itu. Karena jika alasan tasyabuh dalam sebuah diskusi di sebuah milis dikatakan, maka dalam kondisi apapun seorang wanita dilarang memakai celana panjang termasuk di hadapan suaminya. Karena alasannya tasyabuh, berarti selamanya tidak boleh. Bagaimana? Iya. Pernah suatu saat seorang wanita mau menaiki kuda di zaman Nabi SAW. Dan tersingkaplah bajunya, tapi dia memakai celana di dalamnya, celana panjang. Nabi SAW menyatakan, rahimallahu al-mutasarwilat. Semoga Allah merahmati wanita-wanita yang memakai celana panjang. Hadis itu dhaif. Dhaif status sanadnya. Tapi para ulama di antaranya Imam Al-Baihaqi menyatakan hadis ini mengungkapkan bahwa celana panjang sudah dikenal di kalangan para wanita saat itu. Jadi kedhaifan hadis itu tidak menafikan kebiasaan para wanita mengenakan celana panjang.
Artinya tidak, tapi rangkap ya. Jadi di luarnya itu dilapisi lagi dengan jilbab. Nah, sehingga tidak terkesan menampakkan bentuk tubuhnya. Seperti di rumah, kalau celana tersebut merupakan celana yang menjadi kekhususan bagi pertama laki-laki, kedua orang kafir, ketiga ahli-ahli maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau bentuk celana dalamnya, celana panjangnya tersebut tidak menjadi celana yang khas bagi laki-laki, khas bagi ahli maksiat, khas bagi orang-orang kafir, menyendiri, walaupun celana panjang, tapi bentuknya tidak menjadi celana panjang menjadi ciri khas mereka itu, maka tidak apa-apa. Jadi umpama pinjam punya bapak, nggak boleh, karena itu punya laki-laki. Gitu. Pinjam punya anak, nggak boleh. Contohnya Levi's. Celana pendek, tapi khusus di kamar gitu. Tapi jangan keluar kamar sebab ada anak-anak dan pembantu. Iya sama, pokoknya kalau itu bukan merupakan ciri khas laki-laki atau ciri khas ahli maksiat, gak apa-apa. Tapi kalau minjem umpamanya celana kolor bapak ya. Ya, sudah hampir jam 12 ibu-ibu, sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan insyaallah kita jumpa lagi 2 pekan yang akan datang ya. Ya, sekian saja dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.